Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adam Malik dari Prodi Perdagangan Internasional. NIM saya yaitu 22579.005. Pada kali ini saya akan presentasikan tugas saya. Tugas yaitu mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional dan tugas ketiga saya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama ada tujuan kebijakan tarifikasi di Indonesia, yaitu tujuan utama dari kebijakan tarif di Indonesia adalah untuk menganalisis seberapa efektif kebijakan tersebut dalam melindungi industri dalam negeri. Hal ini sangat penting mengingat tantangan globalisasi dan liberalisasi perdagangan yang semakin meningkat. Selanjutnya, adapun tantangan globalisasi dan liberalisasi perdagangan itu ada 3. Yang pertama, peningkatan kompetisi, yaitu pasar terbuka menyebabkan persaingan yang semakin ketat antara produk domestik dan impor. Adapun yang kedua ini yaitu tantangan daya saing. Tantangan daya saing yaitu industri dalam negeri harus meningkatkan efisiensi dan kualitas untuk bersaing di pasar global. Persaingan contohnya itu persaingan antar negara Indonesia dan negara-negara lain. Adapun yang ketiga ini volatilitas ekonomi. Gejolak ekonomi global dapat berdampak signifikan pada perekonomian dalam negeri ini. Itu sangat berdampak pada volatilitas ekonomi ini sangat berdampak pada dalam negeri. Selanjutnya, adapun evaluasi kebijakan tarif di Indonesia. Yang pertama itu ada perlindungan industri. Yang kedua ada liberalisasi. Yang ketiga ada penyesuaian dinamis. Yang pertama, apa itu perlindungan industri? Yaitu pada awalnya tarif digunakan untuk melindungi industri dalam negeri. Yang kedua ini liberalisasi, yaitu kemudian terjadinya tren liberalisasi untuk meningkatkan daya saing antar negara atau antara ekspor dan impor. Adapun yang ketiga penyesuaian dinamis. Penyesuaian dinamis adalah kebijakan tarif terus dievaluasi dan disesuaikan sesuai dengan kondisi ekonomi, seperti pada gambar di samping. Adapun yang selanjutnya adalah jenis kebijakan tarif yang ada di Indonesia, yaitu ada 3. Yang pertama tarif biaya masuk, yang kedua kuota impor, dan yang ketiga ada insentif ekspor. Yang pertama itu tarif biaya masuk, yaitu adalah pajak yang dikenakan atas barang impor untuk melindungi industri dalam negeri. Yang kedua kuota impor, yaitu pembatasan jumlah barang impor yang diizinkan masuk ke dalam negeri. Contohnya barang-barang impor yang dari luar negeri yang ingin masuk ke Indonesia. Adapun yang ketiga insentif ekspor, yaitu pemberian fasilitas untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri. Selanjutnya adapun perbandingan kebijakan tarif yang ada di Indonesia dan Malaysia. Perbandingan kebijakan tarif yang ada di Indonesia dan Malaysia. Yang pertama, rata-rata tarif biaya masuk Indonesia yaitu ada 7,5%. Sedangkan Malaysia yaitu ada 5,9%. Adapun tingkat proteksi industri Indonesia yaitu lebih tinggi daripada Malaysia, sedangkan Malaysia memiliki tingkat yang sangat sedang. Adapun kebijakan insentif ekspornya di Indonesia yaitu ada beragam atau bermacam-macam, sedangkan yang di Malaysia itu sangat terbatas. Itulah kebijakan insentif ekspor yang ada di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia memiliki beragam rupa, sedangkan Malaysia hanya terbatas.
Selanjutnya adapun posisi kompetitif Indonesia dalam perdagangan internasional, yaitu ada 3. Yang pertama daya saing, yang kedua neraca perdagangan, yang ketiga adalah posisi tawar. Yang pertama itu daya saing. Daya saing Indonesia masih berujung untuk meningkatkan daya saing produk ekspornya di pasar global. Yang kedua ada neraca perdagangan. Kebijakan tarif mempengaruhi neraca perdagangan yang ada di Indonesia yang masih cenderung defisit. Adapun yang ketiga posisi tawar. Kebijakan tarif dapat digunakan sebagai alat tawar dalam negosiasi perdagangan. Selanjutnya adapun tarifikasi sebagai alat negosiasi perdagangan, yaitu ada 3, yaitu pertama perlindungan tarif, yang kedua ada perjanjian dagang, dan yang ketiga ada daya tawar. Yang pertama saya jelaskan perundingan tarif, yaitu kebijakan tarif dapat digunakan sebagai alat tawar dalam negosiasi perdagangan internasional. Adapun kebijakan yang mengurangi atau menghapus tarif impor untuk melindungi industri domestik dari persaingan asing. Sedangkan yang kedua ada perjanjian dagang, yaitu kesepakatan tarif dapat menjadi bagian penting dari perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral. Adapun sebagian yaitu adalah kesepakatan antara negara untuk menghilangkan hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif yang meningkatkan perdagangan. Adapun yang ketiga ini yaitu daya tawar. Daya tawar merujuk pada kemampuan suatu pihak dalam negosiasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, sedangkan dipengaruhi oleh posisi ekonomi dan strategi diplomasi. Ketiga konsep ini saling terkait dalam konteks perdagangan internasional dan kebijakan ekonomi. Selanjutnya ada contoh alat negosiasi tarif yang efektif, yaitu ada 3. Yang pertama pengenaan tarif anti dumping, yang kedua peningkatan tarif bersyarat, dan yang ketiga ada suspensi sementara tarif. Pengenaan tarif anti dumping yaitu tindakan ini dapat melindungi industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat. Yang kedua, peningkatan tarif bersyarat. Kenaikan tarif yang dapat diterapkan jika terjadi peningkatan impor yang signifikan. Yang ketiga ini yaitu suspensi sementara tarif. Penghentian sementara tarif dapat digunakan sebagai alat negosiasi perdagangan. Selanjutnya adapun perbandingan tujuan kebijakan tarifikasi yang ada di Indonesia, Malaysia, dan global. Yang pertama Indonesia, yaitu melindungi industri dalam negeri, meningkatkan daya saing, dan memperkuat posisi tawar dalam perdagangan internasional. Sedangkan yang Malaysia menjaga keseimbangan antara perlindungan industri dan integrasi ekonomi global. Adapun global yaitu tren umum adalah liberalisasi perdagangan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi global. Adapun yang selanjutnya itu rekomendasi perbaikan kebijakan tarif di Indonesia, yaitu ada pertama yaitu ada evaluasi berkala, yang kedua peningkatan transparansi, dan yang ketiga harmonisasi regulasi. Yang pertama evaluasi berkala, yaitu perlunya evaluasi berkala untuk menyesuaikan kebijakan tarif sesuai dengan kondisi terkini. Sedangkan yang kedua yaitu peningkatan transparansi, yaitu meningkatkan transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan tarif.
Yang ketiga, harmonisasi regulasi, yaitu menyesuaikan kebijakan tarif dengan perkembangan aturan perdagangan internasional. Ya, mungkin itu sedikit materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan lain-lainnya. Terima kasih. Saya tutup persentase kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.